Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Muhammad Ibnu Majah dengan NIM 19107030027 akan menyampaikan analisis saya mengenai iklan Samsung Smart Class menggunakan dekonstruksi dari Jacques Derrida. Untuk penelitian kali ini saya menggunakan metode kualitatif, jadi isi dari iklan ini akan saya hubungkan dengan teori dekonstruksi milik Derrida dan penyampaian hasilnya dengan cara deskripsi. Yang pertama mengenai dekonstruksi. Jadi dekonstruksi pertama kali digagas oleh Jacques Derrida. Semua ini berawal dari kritik Derrida terhadap strukturalisme yang menganggap sesuatu di dunia ini mempunyai struktur dan bersifat hierarkis. Salah satunya adalah bahasa. Strukturalis juga menganggap bahwa makna dalam bahasa itu bersifat stabil dan tetap. Namun menurut Jacques Derrida, makna dari bahasa itu bersifat tidak tetap, tidak stabil, bisa berubah. Dalam bahasa sendiri ada yang namanya signifier atau penanda dan signified atau petanda. Penanda adalah kata-kata atau label, sedangkan petanda adalah konsep. Contohnya singa. Kata singa merupakan sebuah penanda, sedangkan petandanya adalah hewan buas, hewan berkaki empat, dan lain sebagainya. Namun menurut Jacques Derrida, petanda adalah sebuah hal yang mustahil karena kita tetap membutuhkan kata-kata dalam memaknai sesuatu. Contohnya tadi singa, petandanya merupakan hewan buas. Nah, hewan buas sendiri merupakan penanda juga sebenarnya yang memiliki makna lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa makna itu tidak akan lengkap, tidak akan selesai. Kemudian Derrida juga membahas mengenai konsep differong. Dalam konsep ini dijelaskan bahwa makna itu bisa didapat kalau ada pembedanya. Jadi kita hanya bisa memahami gelap apabila ada terang. Kita bisa memahami baik jika ada buruk. Kita bisa memahami putih jika ada hitam. Nah, namun menurut strukturalis, makna itu bersifat hierarkis, jadi ada satu makna yang bersifat lebih tinggi. Contohnya panjang dianggap lebih tinggi daripada pendek, putih dianggap lebih baik daripada hitam. Nah, semakin tajam perbedaan ini, semakin beda pula tingkatnya. Nah, hal ini dalam strukturalis menyebabkan kebudayaan membentuk sebuah pola pikir dan pada akhirnya menyebabkan adanya perilaku diskriminatif. Contohnya orang kulit putih memiliki privilege lebih daripada orang kulit hitam. Nah, namun menurut Derrida yang menolak strukturalis, makna itu bersifat sejajar dengan pembedanya, tidak ada perbedaan antara keduanya, bahkan saling membutuhkan. Nah, contohnya raja bisa kita pahami apabila ada rakyat. Kita tidak bisa memahami raja atau bahkan tidak mungkin ada raja tanpa ada rakyat yang dipimpinnya. Jadi menurut Derrida, makna bersifat sejajar dan saling membutuhkan. Nah, kemudian mengenai iklan Samsung ini, untuk linknya sudah saya taruh di deskripsi. Iklan ini bercerita tentang perjuangan seorang anak dalam meraih impiannya menjadi pilot. Pada awalnya anak ini kesulitan dalam proses belajar. Namun setelah dia bertemu dengan Samsung Smart Class, dia jadi belajar cara pandang baru, imajinasinya bebas, dan pada akhirnya di akhir iklan dilihat bahwa dia sudah bisa menjadi seorang pilot. Hal yang saya garis bawahi dalam iklan ini yang pertama adalah penggunaan kata baru dalam kalimat cara pandang baru. Menurut KBBI, kata baru berarti belum pernah ada sebelumnya.
Sedangkan menurut kamus Merriam-Webster, baru atau dalam bahasa Inggris disebut new, memiliki arti having recently come into existence, memiliki arti baru saja muncul. Nah, makna ini bisa kita kritisi sebenarnya. Apakah benar bahwa cara pandang itu bisa disebut sebagai sesuatu yang benar-benar baru? Jika kita mengacu pada dua definisi tadi dari KBBI dan dari Merriam-Webster, maka baru berarti ya baru saja muncul dan belum pernah ada sebelumnya. Namun jika kita menggunakan konsep de Vrong, maka baru dapat kita pahami jika ada lama. Lama adalah sesuatu yang ada sebelum baru itu muncul. Nah, kemudian jika kita kritisi dalam diri kita, cara pandang kita yang saat ini tentu tak lepas pengaruhnya dari cara pandang kita yang lama. Jadi dapat kita ambil makna bahwa cara pandang kita yang sekarang tidak benar-benar baru, melainkan hasil dari perkembangan dari cara pandang kita yang lama. Ada proses di situ. Contohnya ya proses dari cara pandang kita waktu masih SD, kemudian berkembang ke SMP, ke SMA, dan sampai saat ini akhirnya memiliki cara pandang baru di universitas. Namun itu pun merupakan proses, ada perkembangan dari cara pandang kita yang lama sebelumnya. Nah, jadi dalam iklan ini cara pandang baru maknanya tidak benar-benar baru. Kita tidak bisa tiba-tiba memiliki cara pandang yang tidak ada sebelumnya di dunia ini. Pasti ada perkembangan dari cara pandang yang sebelumnya. Jadi bisa dikatakan bukan baru tapi berbeda dan hasil dari perkembangan cara pandang yang lama. Nah, kemudian di dalam iklan ini juga ada kalimat narator mengatakan seseorang harus bermimpi dan suatu hari membuat mimpi itu menjadi kenyataan. Harus bermimpi dan membuat mimpi itu menjadi kenyataan. Membuat mimpi itu menjadi kenyataan merupakan signified dari mewujudkan mimpi. Apabila kita menggunakan logika simbolik sederhana, maka kalimatnya menjadi A dalam kurung B NOR C, menggunakan sifat distributif menjadi A kali B NOR A kali C. Jadi yang dikenai kata harus itu bukan hanya bermimpinya, tapi mewujudkan mimpinya itu. Jadi harus bermimpi dan harus mewujudkannya. Nah, mewujudkan mimpi atau menjadikan mimpi itu menjadi kenyataan dalam iklan ini ditekankan sebagai sebuah keharusan dan tidak boleh terwujud. Ini dalam masyarakat kita menjadi sebuah standar, dan dalam masyarakat kita seseorang yang gagal mewujudkan mimpinya dipandang lebih rendah daripada orang yang berhasil mewujudkan mimpinya. Dan sebenarnya ini pun hasil dari pemikiran strukturalis di mana makna itu bertingkat, ada yang lebih tinggi dan gagal itu posisinya di bawah dari mewujudkan. Nah, ini kita bisa dekonstruksi makna ini menggunakan paham Derrida bahwa sebenarnya makna itu bersifat sejajar. Nah, sejajar berarti ini dekat dengan kehidupan kita, terutama mahasiswa umur 20 tahunan ketika kita tidak bisa mencapai impian kita, kita gagal dalam mimpi kita, dan kemudian kita menyadari bahwa mimpi itu memang diusahakan, namun tidak semua mimpi, tidak semua keinginan kita bisa diwujudkan. Nah, ini pun menjadi dasar bahwa sebenarnya menjadi gagal itu tidak apa-apa, dan tidak ada alasan menganggap orang yang gagal dalam mewujudkan mimpi itu lebih hina, lebih rendah daripada orang yang berhasil mewujudkan mimpi. Semua sejajar.
adanya diskriminasi terhadap orang yang gagal sehingga menyebabkan ada standar masyarakat yang mengatakan mimpi itu harus diwujudkan, merupakan akibat dari pemikiran strukturalis itu sendiri yang menyatakan bahwa makna itu bersifat hierarkis, ada yang lebih tinggi, dan pada akhirnya menyebabkan perilaku diskriminatif di dalam masyarakat. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari analisis ini, iklan Samsung Smart Class mengandung paham strukturalis, jadi bisa kita dekonstruksi dan juga makna-maknanya bisa kita hancurkan dan kita bangun ulang lagi. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.